Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Kali ini saya akan membahas soal latihan halaman 19. Untuk soal yang pertama, gambarkan hasil penjumlahan vektor F1 dan F2 dengan metode segitiga dan jajar genjang. Untuk soal yang nomor 2, gambarkan vektor 2V1 dan 3V2. Yang ketiga, gambarkan resultan vektor hasil pengurangan vektor V1 dengan vektor V2. Untuk penyelesaian soal nomor 1, dengan metode segitiga. Maka di situ F1 tambah F2. Yang F itu metode jajar genjang, F1 tambah F2. Dari penyelesaian di samping, penjumlahan vektor terdapat aturan berlaku. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki besaran dan satuan yang sama. Contoh, vektor kecepatan ke arah barat dan vektor kecepatan ke arah utara. Vektor kecepatan tidak dapat dijumlah dengan vektor perpindahan karena keduanya berbeda. Untuk yang nomor 2, gambarkan vektor 2V1 dan 3V2. Dari penyelesaian nomor 2 itu, 2V1 itu vektor yang diperoleh dengan mengalihkan setiap komponen dari V1 dengan 2. Artinya, vektor ini akan memiliki arah yang sama dengan V1, tetapi dengan panjang magnitud yang 2 kali lebih besar. 3V2 adalah vektor yang diperoleh dengan mengalihkan setiap komponen dari V2 dengan 3. Vektor ini akan memiliki arah yang sama dengan V2, tetapi dengan panjang yang 3 kali lebih besar. Penyelesaian yang nomor 3 itu, gambarkan resultan vektor hasil pengurangan vektor V1 dengan vektor V2. Dari penyelesaian nomor 3 itu, apa itu resultan vektor? Resultan vektor adalah vektor yang mewakili jumlah dari 2 atau lebih vektor. Maka resultan vektor hasil dari pengurangan vektor V1 dengan vektor V2 adalah V1x kurang V2x dikurang vektor V2x. 5 akar 3 dikurang minus 10 akar 3 dikurang 0. Sama dengan 15 akar 3 Newton. Vektor V1y dikurang vektor V2y dikurang vektor V3y. 5 dikurang 0 dikurang 30. Maka hasilnya 5 Newton. Dari penyelesaian di atas, maka resultannya itu Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. 15 akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar 225 akar 3 ditambah 25. Maka hasilnya akar 250 akar dari 250 15,8 Newton. Untuk soal nomor 4 dan 5, tentukan
resultan vektor kecepatan menggunakan metode analitis. Yang kelima, gambarkan resultan vektor kecepatan menggunakan metode jajaran genjang dan segitiga. Maka dari soal di atas, VA dikali cos 30 sama dengan 9 dikali setengah akar 3. Hasilnya 4,5 akar 3. VA dikali sin 30 sama dengan 9 dikali setengah. Hasilnya 4,5. VP cos 60 sama dengan 900 dikali setengah. Hasilnya 450 km per jam. VP sin 60 900 dikali setengah akar 3. Hasilnya 450 akar 3 km per jam. Sumbu X 4,5. 4,5 akar 3 ditambah 450 sama dengan 457,785. Sumbu Y 4,5 ditambah 450 akar 3 hasilnya 783. Maka nilai resultan dari vektor di atas X kuadrat ditambah Y kuadrat 457,785 kuadrat tambah 783 kuadrat sama dengan akar 209,567,106 ditambah 6.103,089 sama dengan 2.875,106. Maka hasilnya 520,45. Resultan vektor kecepatan adalah vektor yang diperoleh dari penjumlahan 2 atau lebih. Jika sebuah objek bergerak dengan beberapa kecepatan dalam arah yang berbeda, kita dapat menemukan kecepatan total objek tersebut dengan menjumlahkan vektor-vektor kecepatan tersebut. Untuk yang nomor 5 itu A cos 30 dikali 9 sama dengan 9 dikali setengah akar 3 sama dengan 4,5 akar 3 Newton. VY B sin 30 9 dikali setengah hasilnya 4,5 Newton. Maka resultan dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat itu 4,5 akar 3 ditambah 4,5 kuadrat. Hasilnya akar 20,25 akar 3 ditambah 20,25. Akar 40,5 akar 3 sama dengan 6,36 Newton. Kemudian soal nomor 6,
Diketahui vektor A dinyatakan dengan 2i ditambah 2j ditambah 3k. Dan vektor B 1j ditambah 3k ditambah 3k. Tentukan hasil perkalian silang antara kedua vektor tersebut. Maka perkalian silangnya itu 2i ditambah 2j ditambah 3k dikali 1j ditambah 3k. 2k ditambah 6 min j ditambah 2 dikali 0 ditambah 6i ditambah 3 dikali min 1 ditambah 9 kali 0. Maka hasilnya 2k dikurang 6j ditambah 6i dikurang 3i. 6i dikurang 3i itu hasilnya 2k. Maka hasilnya 3i dikurang 6j ditambah 2k. Penjelasan dari soal nomor 6. Di situ kan perkalian silang antara dua vektor menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor asli. Perkalian silang dari dua vektor A dan B adalah sebuah vektor C sama dengan A dikali B, yang besarnya adalah hasil kali antara besar A dan B dan sinus sudut antara keduanya. Sekian presentasi tugas latihan fisika saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Saya minta maaf. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.